Ya, selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap keadaan kita pada pagi hari ini baik-baik dan kita siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada saat ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan absen. Adakah yang tidak hadir pada pertemuan kita saat ini? Hadir semua? Oke, bagus. Nah, sekarang salah satu dari kita memimpin kita dalam doa. Ya, kau Lisa, pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan memulai materi kita pada saat ini, yaitu di tema 5 tentang materi IPA. Nah, judulnya yang akan kita bahas sekarang adalah ekosistem. Pasti kita sudah masih asing dengan istilah ekosistem, tetapi sadar atau tidak sadar bahwa kita sudah melihatnya setiap hari, tapi kita tidak tahu ini apakah ekosistem atau tidak. Nah, supaya kita lebih memahami apa itu pengertian dari ekosistem, mari kita bahas tentang ekosistem itu sendiri. Kita masuk ke pengertian ekosistem atau apa yang dimaksud dengan ekosistem. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biasa disebut biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem itu tersusun atas yang pertama individu, yang kedua populasi, dan yang ketiga adalah komunitas. Itu semua adalah ekosistem. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu individu, apa itu populasi, dan apa itu komunitas. Yang pertama adalah individu. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Atau diri kita sendiri. Jadi tempat individu itu tinggal, tempat individu yang ditempati tinggal itu disebut habitatnya. Jadi masing-masing individu itu pasti memiliki tempat tinggal atau yang biasa disebut habitat. Kemudian selanjutnya populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Jadi artinya kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu daerah itu yang dimaksud dengan populasi. Jadi seperti kita manusia hidup pada suatu daerah-daerah tertentu, itu namanya populasi. Kemudian yang terakhir adalah komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jadi di dalam sebuah daerah tertentu itu hidup berbagai jenis makhluk hidup yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan.
Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, ekosistem air itu terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Sedangkan ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Nah, mungkin di antara kita belum masih asing dengan yang namanya tundra dan taiga karena tidak ada di Indonesia, itu hanya ada di luar negeri. Tundra itu adalah daerah yang tidak ada pohonnya, sama sekali. Kemudian taiga itu adalah daerah yang ditutupi oleh salju sepanjang harinya. Itu hanya ada di luar negeri, jadi tidak ada di Indonesia. Kemudian untuk air tawar dan air asin pasti tidak asing lagi di Indonesia, itu karena kalau air asin itu di laut dan air tawar itu ada di air daratan. Selanjutnya, ekosistem yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan itu merupakan dua contoh ekosistem buatan. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu ekosistem. Bapak berharap apa yang Bapak jelaskan ini bisa kita pahami, dan nantinya kalau masih ingin bertanya kita lanjutkan ke dalam grup WA jika masih tidak paham dengan penjelasan Bapak. Nah, kemudian Bapak akan memberikan tugas dan nanti akan di-share ke dalam grup WA kelas 5. Ya, demikianlah pertemuan kita saat ini anak-anak. Dan saya berharap kalian tetap belajar, rajin belajar di rumah dan mengerjakan tugas. Jangan lupa tugas yang dikerjakan nanti dikumpul dan di-share kembali ke dalam grup supaya nanti Bapak periksa. Salah seorang pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Silakan Yoris. Oke, terima kasih dan sampai bertemu lagi di waktu yang sudah Bapak tentukan. Nanti jadwalnya kita share lagi ke dalam grup kapan kita bertemu lagi untuk membahas materi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.